materi yang kita ajarkan di dalam kelas, atau memang praktek ini khusus untuk menimbulkan minat peserta didik. Ya, ini saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Teman-teman, supaya saya dapat sedikit menyimpulkan apa itu visi misi. Jadi saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya, Pak, karena saya sudah pernah juga mengikuti itu sosialisasi perumusan visi misi. Memang karena visi misi ini adalah merupakan suatu elemen yang sangat penting di dalam sekolah itu, karena memuat suatu pandangan ke depan untuk bagaimana itu sekolah itu mau dibawa, ya supaya apa yang menjadi tujuan dan cita-cita perkembangan sekolah itu bisa terwujud. Jadi kami dulu itu, Pak, kalau saya tidak salah ingat karena sudah lama saya ikuti, dari jumlah katanya itu sudah ditentukan bahwa tidak boleh lebih dari 8 kata. Ya, kemudian itu harus mewakili semua apa yang menjadi harapan daripada setiap komunitas yang hadir di situ. Jadi seperti apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman terdahulu yang tadi, ya pertama memang rata-rata itu, Pak, penyusunan visi-misi itu sampai sekarang seperti apa yang dikatakan Pak pengawas teman saya tadi. Tadi Pak, murid akan merasa aman baik fisik maupun psikisnya. Mungkin untuk di sekolah kami di kelas 1, karena saya sering juga masuk di kelas 1 dan kelas 4, di mana kelas 1 ini, Pak, ada salah satu murid, mungkin disebut kalau misalnya dalam pertemanan mungkin dia disebut agak nakal sedikit, ya. Jadi ini anak kerjanya selalu kalau siswa lain sudah duduk belajar, ini anak kerjanya keliling, kadang mencubit temannya. Jadi saya beritahu guru kelasnya, caranya itu karena terus terang, Pak, saya mengajar, saya jadi guru sejak tahun 1999, itu 10 tahun saya mengajar di kelas 1. Jadi saya tahu betul bagaimana karakteristiknya murid kelas 1. Jadi saya beritahu guru kelasnya bahwa jumlah murid kita 34 siswa ini, bagaimana caranya kita agar dapat manajemen murid, utamanya di dalam pengelolaan kelas. Karena saya lihat ini murid-muridnya kami ini di SD 7 ini, Pak, sudah satu tadi yang sehingga ada selalu murid yang melapor sama gurunya bahwa saya dicubit oleh si ini, ya. Jadi saya ajukan sama gurunya, ini anak supaya sekolah aman, kelasmu aman, tempatkan dia di sampingmu. Ya, dan alhamdulillah setelah itu anak ditempatkan di sampingnya gurunya, dan ini anak tidak bisa lagi mengganggu temannya. Jadi kelas sudah aman. Kemudian yang kedua tadi, Pak, yang saya tertarikan yaitu belajar memahami pertumbuhan masing-masing dan layak dan dicatat oleh guru, dan masing-masing murid memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Kami sudah laksanakan, Pak, di kelas 1, di mana guru kelas kami itu sudah memilah mana yang masih mengeja, mana yang sudah bisa membaca kata, dan mana yang sudah membaca lancar. Jadi dipisahkan, Pak, bangkunya. Jadi ada kelas A, B, dan C. Jadi alhamdulillah dengan seperti ini, untuk yang kelas C, Pak, selalu meminta sama gurunya, Bu Guru, saya mau ingin. Apakah praktik baik dari materi yang harus kita ajarkan di dalam kelas yang sesuai dengan PP, atau harus sesuai dengan CP yang ada di materi? Misalkan kita atas pekerjaan di satuan pendidikan, mendampingi kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam menyusun kurikulum, kemudian membimbing guru dalam menyusun modul ajar, membimbing kepala sekolah dalam menyusun kriteria keberhasilan kurikulum, kemudian komite sekolah menyusun program kerja komite, melakukan identifikasi kebutuhan sekolah, kemudian kepala sekolah itu membentuk tim rekayasa dan pengembang kurikulum, kemudian memfasilitasi analisis konteks atau menyusun dan mengembangkan kurikulum, yaitu menetapkan visi, misi, tujuan sekolah, struktur dan muatan kurikulum serta modul ajar,
Kemudian menyusun dan mengembangkan kurikulum. Dalam pembuatan kurikulum, semua stakeholder itu memiliki tugas dan peranannya, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga monitoring, yang keempat evaluasi, dan yang kelima tindak lanjut. Kemudian yang kedua, nomor 2, apa saja strategi melibatkan warga sekolah dalam menyusun visi misi dan program sekolah sesuai kebutuhan dan karakteristik murid. Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Sahabudin. Kepada beliau kami persilakan. Apa saja strategi melibatkan warga sekolah dalam menyusun visi misi program sekolah sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa? Itu yang pertama barangkali kita melakukan sosialisasi, namanya kepada orang tua siswa. Kemudian setelah kita melakukan sosialisasi, kemudian menentukan waktu untuk pelaksanaan penyusunan kurikulum itu. Kemudian yang jelas semua warga sekolah dalam penyusunan visi misi ini dilibatkan. Kemudian yang ketiga tadi dengan yang Ya, mungkin yang ketiga, tantangan dalam merancang visi misi dan program sekolah sesuai kebutuhan dan karakteristik murid. Itu yang pertama, warga sekolah belum terlibat. Ya mungkin terus terang, mungkin kalau untuk kami SD 7 dan SD 10 dan Telaga Raya ini sama mungkin, di mana warga sekolah belum terlibat secara langsung karena kurangnya pemahaman dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan penyusunan visi misi hanya disosialisasikan saja. Namun demikian, semua aspirasi warga sekolah ditampung untuk biar sedikit tetapi bisa kita laksanakan dengan maksimal. Saya kira yang terakhir mungkin tentang pelibatan, sama seperti kalau saya paling hanya sekolah dan guru sebelumnya terhadap karakteristik siswa. Dan tahun pertama ini kita sudah berusaha sebenarnya untuk menyusun kemarin itu sudah mulai berdasarkan ya, sudah mulai kemarin kita susun kemarin mengenai kapasitas itu memang kita sudah rancang juga. Tetapi di tahun pertama setelah saya secara pribadi evaluasinya itu masih ada kekurangan-kekurangan. Mungkin di tahun kedua kita akan mulai keputusan kembali, kita akan sempurnakan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak. Jadi di poin ketiga tadi pelibatan itu sangat penting.